Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi syarraha binurit tauhidi sudural mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu ala sayyidil wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail man yuridillah bihi khairan yufaqqihhu fid din. Al-hadis wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatir, tokoh masyarakat yang tidak saya sebut nama satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan taklim, bil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Al-Wasilah lingkungan Sigenjah, para santriwan santriwati yang insya Allah akan jadi generasi penerus agama. Kita doakan bersama, mudah-mudahan para santriwan santriwati dihasilkan maksudnya oleh Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat lagi berkah. Tukang son ini bikin, tukang son sing ceramah kita si lumur nur. Kon aja nunggu ehud kiai larang tuh. Ehonya nggak usah pakai eho, terus bassnya kegedean tuh mas ya. Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah, berkah rahmat hidayah inayah Allah di malam yang penuh berkah ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk duduk bersama di lapangan ini. Ternyata tanpa disadari saudara, bahwa takdir kita sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum alam dunia ini diciptakan. Bapak-bapak harus duduk di belah sana, itu takdir Allah. Ibu-ibu dodok ning tajugan, iku geh karena takdir Allah. Wal bakal bisa ngelawan takdir Allah. Termasuk saya ceramah di sini juga takdir Allah. Bengi iki kudune kita kuning Karawang.
ngantak pikir-pikir anu apa kita ning Karawang diundang ora apa ora. Jadi siapapun kita tidak akan ada yang bisa melawan takdir, karena takdir adalah hak prerogatif Allah. Di mana kita lahir, di mana kita tinggal, bersama siapa kita, di mana kita mati, itu adalah takdir, hak prerogatif Allah. Maka saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ada pemuda yang ditanya, kamu pengen punya istri seperti apa? Dengan pintar pemuda ini jawab, karena takdir itu adalah masuk di kisaran jodoh. Dalam kitab Salamut Taufik dikatakan bahwa jodoh itu adalah bagian dari takdir. Maka jodoh itu hak prerogatif Allah. Pacaran karo wong sing ning buri umah, berang kawin karo wong Lampung. Iya kan? Wong sing ning buri umah iku susune sampai gede sebelah. Tabak dimak-mak si Edi bae. Terus tegene marah tuh si Rani Ed. Ada lagi yang pacaran dengan orang Jakarta, kawin sama orang Tangerang. Jadi ternyata saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jodoh itu takdir. Jadi Allah yang punya hak prerogatifnya. Maka ketika ditanya pemuda, pemuda, kamu pengen punya istri seperti apa? Pasti dia pinter jawab. Ustaz, kita pengen duwe rabi sing putih, sing ayu, sing bangkok. Bodine kayak gitar Spanyol, duhur cilik, bebayak mecut, cilik ngejebrak. Lamun digawe melaku dideleng, sing parekan kusilite kayak bedug Jumat. Lamun dideleng sing kadoan, melakune kayak macan ngelih, badan ngendi silit ngendi. Kadang-kadang melakune wis riren silite masih obat. Reraini lences ngegodong suruh, alise kayak wader mati, cungur kayak prosotan TK, bibir belah kedaton, mesemi kayak berkat soek. Solehah iyalah, kayak dong. Itu mah namanya cita-cita. Itu namanya cita-cita. Takdir menentukan lain. Pengen punya istri cantik, bangkok, jelita, kaya, solihah, pesanannya banyak. Takdirnya dapat PDI pendek, dekil hitam. Dipotok dia orang kena-kena, hilang maning hilang maning. Cilik PDI pendek dekil hitam, rambut ngeruntal kayak Sarini, mata belok, cungur pesek, bebolongan gede, bibir doe, untune ngebalap, judes,
dusun. Masya Allah, cerewet deh. Wong karo bebek bikin jadi tukar. Gue karo laki. Kemudian saudara hadirin jamaah, ada solusi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalimatnya pendek, yuraddul qada bid-du'a. Takdir itu saudara bisa dirubah dengan doa, bisa ditolak dengan doa. Yang harusnya takdir kita jelek, banyak kita berdoa, insya Allah kita pintar, insya Allah itu bagus. Takdirnya dirubah oleh Allah. Yang tadinya bodoh takdirnya, banyak berdoa, mau belajar, Allah rubah, dia jadi orang pintar. Makanya bu, urip jadi wong susah, laki aja lok dimarahi. Wong urip jadi wong susah, aja laki dimarahi, bae sugih moro plongo mi. Wong lanang gua akan dimarahi kan plongo. Ketenger premen kang ngaji ning kene niki ana tulisanane plongo. Jati wis plongo mah dagang pulsa kesalah kirim. Wong plongo tuku es jadi damoni. Jati wong plongo. Kalau kita hidup jadi orang miskin, suami nggak bisa usaha, suami nggak kerja, bu aja dimarahi, mending ngedoa, bengitangi, salat tahajud, baca istighfar, baca salawat, angkat tangannya, ya Allah ya Rabb, bulan rezeki sing kathah ngusang ibadah ning Tuhan. Esok-esok sambung karo duha. Ya Allah, rizki kula sing luhur langit udunaken, sing ning jero bumi tokaken, sing ning jero laut unculaken, sing adoh parakaken, sing parak gampangaken, wis gampang akeaken. Doakan. Ngemah ngedoa ori lok marah-marah bae ning laki. Asal wayahe senget deleng sinetron ning ngarepan TV kan beri susu mongol sebelah. Ngadeleng sinetron Ikatan Cinta kok. Wong kita mah terus terang baik ning sinetron Ikatan Cintaku paling sengit kita mengedelang si Elsa. Paling sengit kita ngedelang si Elsa. Nah, wong sing mateni sejen sing di penjara si Andin. Nah, itu Kiai kok beruan. Berarti Kiai lok nonton, uri lok nonton bocah aja lok salah sangka. Premen, kenin. Jadi sutradara Ikatan Cinta itu masih bebaturan. Dheweke nelpon, Kang Haji, sinetron siki sing lagi booming, sing lagi didemeni karo ibu-ibu ku sinetron Ikatan Cinta. Mainin ning RCTI jam 8. Jadi kita nih coba kirim sinopsisnya, dikirim sinopsisnya, ya tak hafalah kening kita. Kita mau weruh bapak nih si Andin, gua arani Surya. Lakine si Andin ku si Al, aran aslinya Aldebaran, terus dia anak sing cilik kan siapa kan? Si Rena bener tuh. Kan nyambung gue ya. Ya jadi gue mau karena bebaturan ngirim sinopsis jadi tak hafalakan orang kan nonton dulu. Wong kita mau mengkenan ini kalau Roma Irama aku masih bebaturan gitu. Ya bebaturan ya dulur. Jadi Roma Irama aku ceritanya bapaknya Roma Irama aku kalau bapak kita aku masih bapak-bapak. terus
Satu ketika, saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada perempuan datang ke Nabi Musa. Ya wadon mungkin Musa, ente kan Nabi, ya, ente kan Rasul, ya. Coba Musa kau doakan aku pengen punya keturunan. Aku ini orang kaya loh Musa. Rumahku tingkat, mobilku mengkilap, duitku berlipat-lipat. Dulu gitu masalahnya pernah ceramah kesetrum. Jadi terus terang baik Ustadz Supiandi trauma, pernah kesetrum segala. Kita mau pernah lagi ceramah nana maling motor, wabe ngudag maling. Kita ditinggal wong loroan ditaruh MC. Setot. Sing paling menyedihkan ceramah amplopnya ketukar karo KTP. Jadi trauma terus terang baik. Balik lagi. Satu ketika ada perempuan datang ke dalam Nabi Musa. Musa, kamu kan Nabi, kamu kan Rasul. Ya, saya Nabi, saya Rasul. Coba kau doakan aku supaya aku pengen punya anak. Insya Allah teh. Nabi Musa langsung berangkat ke Gunung Turisina. Tahu Gunung Turisina? Tangerang Merana Semet. Setelah sampai di Gunung Turisina, Nabi Musa naik ke atas, munajat di atas Gunung Turisina. Nabi Musa itu punya gelar kallamallahu Musa taklima, Nabi yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Satu ketika datang cahaya, Allah tanya, Musa, apa hajatnya? Kata Allah, Tuhan ya Rabb, ada seorang perempuan yang datang kepadaku, dia minta didoakan pengen mendapatkan keturunan. Langsung pada saat itu Allah jawab, Musa sampaikan pada perempuan itu bahwa dia tidak akan mendapatkan keturunan. Dia sudah aku takdirkan untuk menjadi perempuan yang mandul. Turunlah Nabi Musa. Mudun Nabi Musa sing Gunung Turisina itu mermelu. Akhirnya satu ketika ketemu dengan perempuan ini. Si perempuan ini nanya, Musa, gimana doanya sudah disampaikan kepada Allah? Sudah. Gimana hasilnya? Maaf teh, ternyata teteh nggak bakalan bisa mendapatkan keturunan karena teteh sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi perempuan yang mandul. Perempuan ini nangis dengan sekeras-kerasnya, kecewa, marah, malu, jadi satu kumpul. Kenapa? Karena perempuan ketika tidak hamil, ketika perempuan itu tidak melahirkan, maka perempuan ini keluar dari kodratnya. Betul apa tidak? Karena takdirnya perempuan, kodratnya perempuan adalah hamil dan melahirkan. Kecewa dia. Tapi ternyata saudara hadirin, kekecewaannya malah berujung sebuah kebaikan. Si perempuan ini balik lagi ke rumah, berdoa. Selalu tiap malam dia memanjatkan kalimat-kalimat doa yang selalu Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahmanu Ya Rahim. Selang beberapa lama kemudian akhirnya ketemulah dengan Nabi Musa. Nabi Musa kaget, ternyata wadon itu lagi meteng. Jadi Nabi Musa teteh sing dimin mandul kan? Iya. Mau kok bisa? Dosi makan kentul. Jadi wadon kentul musuh dosi apa-apaan. Nabi jadi bisa kentul akak.
payah. Nabi Musa naik lagi ke atas gunung Turisina, berdoa lagi di atas gunung Turisina. Kata Nabi Musa, Tuhan ya Rob, kok bisa ada perempuan yang sudah kau takdirkan untuk tidak mendapatkan keturunan, kok dia bisa dalam kondisi hamil? Ini bagaimana? Kan dia sudah ditakdirkan mandul, Tuhan. Jadi Allah, Musa, tiap malam arasku bergetar, tiap malam arasku bergoyang, karena ada seorang perempuan yang selalu memanjatkan doa, menyebut-nyebut asmaku, ya Rahman, ya Rahim. Maka ketika itu aku cabut, aku rubah takdirnya menjadi takdir yang lebih baik. Jadi ngedoa, Bu, Ibu, Bu, jadi santri rajin ngedoa. Masya Allah, perjuangan santri itu kan bukan nggak bisa dianggap remeh, ya kan? Jadi santri itu nggak bisa dianggap remeh. Mana buktinya? Perjuangan ini ya Allah jadi santri. Kamar ning umay bagus, wis dicet, didokoni asi, ya kan? Ranjang bagus, kasur bagus, lampune padang, adem, enak ditinggal. Berangkat nih pesantren, bener apa bener? Motor anu sing bagus, ana motor sing tas diservis, melayuni kenceng ditinggal. Jauh dari keduniaan. Handphonenya handphone mahal, habis diisi kuotanya ditinggal. Benar apa benar? Perjuangan jadi santri itu begitu. Ternyata saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi santri itu hidayah. Jadi santri itu hidayah. Kalau bukan karena hidayah Allah, nggak bakalan mau tinggal di pesantren. Benar? Kalau bukan karena hidayah, ada orang yang ngomong, Kang Haji, lamun anak kita gelem ning pondok arep njaluk pirang juta sebulan, tak kirim karo kita. Maaf, bicara pesantren bukan bicara uang. Betul apa tidak? Wong indah jadi pesantren. Ngopi segelas wong pitu, ya kan? Nyeduk mie lah ke mangkok gayu, hantem bae. Baranganu gayungi ceritanya mini orang tek masih bisa nih gayu. Didokon bini kamar mandi. Santri sing liyan ngarep ngisi urut didelang maning seblok bi. Lah kebak ini melulu. Masya Allah saja saudara hadirin, jadi santri itu nggak gampang. Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, lebih-lebih di musim corona ini, di musim pandemi ini. Makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah tidak nampak di kasat mata, tapi meruntuhkan semuanya. Betul? Kita sekarang ini belum tahu corona itu kayak apa. Lagi sumberu corona pembulaan anak membuat lagi sumberu. Tapi ternyata saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, murni Allah lagi memberikan nasihat kepada kita. Karena kalau sudah lagi tidak dengar ulama, sudah tidak lagi mau mendengar nasihat yang keluar dari para habaib, Al-Quran cuma hanya dijadikan hiasan belaka, maka Allah turunkan makhluk yang akan menasihati kita. Gunung itu makhluk, laut itu makhluk, bukit itu makhluk. Sudah barang pasti semuanya akan nurut pada Allah Sang Khalik. Gunung itu bisa saja meletus untuk menasihati kita.
gunungnya meletus, bukitnya longsor, lautnya jadi suami. Menang kita sing ceramah. Lautnya jadi tsunami. Lantas saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, daratannya jadi gempa. Dari dulu Allah udah ngomong, "Fa'aina tadhhabun?" Kamu mau berangkat kemana? Kamu mau pergi kemana? Dijawab, "Dan fafirru ilallah." Larinya cuma kepada Allah. Benar? Mau lari ke gunung-gunungnya meletus, lari ke bukit-bukitnya longsor, lari ke laut, lautnya tsunami, lari ke daratan, daratannya gempa. Mau lari kemana? Lapangan Kang Aje. Lapangan di Anton Puting Beliung. Kemarin kejadian di Jawa Timur, ada angin puting beliung, anginnya namanya magnitudo. Dengan angin tersebut pepohonan tumbang semua, bangunan roboh semua. Tapi ternyata di lapangan terdapat rumah gubuk dari bilik, atapnya cuma rumbia, duhure welik. Tapi orang apa? Sing liyan rubuh, sing liyan hancur. Kok anak rumah gubuk, bilik, duhure welik, orang apa? Wah, gubernur penasaran, Kapolres, Kapolda penasaran. Bupatinya, camatnya, kapolseknya turun langsung. Ada apa ini di rumah ini? Kok yang lain tumbang, kok yang lain pada roboh, ini rumah tetap berdiri tegak. Ada apa? Begitu manjing ning jeru, ternyata nyelap ning bilik karena jamu tolak angin. Mantep ya. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, timbul makhluk Allah, Allah ciptakan makhluk yang tidak nampak dengan kasat mata, namanya corona, COVID-19. Serem. Namanya cantik tapi serem. Namun kena batuk pilek mati. Serem. Luplek wong mati. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, masuknya dari mana corona? Dari hidung. Kita tinggal ingat sejarah, ada raja loh, ada raja hebat, Sakti Mandraguna, mati ketelak lamuk. Siapa itu? Raja Namrud. Raja Namrud itu raja hebat, Sakti Mandraguna, ditembak itu nggak mempan. Kenapa? Karena pengawalnya banyak. Tapi ketika memang Allah harus membunuh seorang Namrud, mati Namrud. Gimana cara matinya Namrud? Lamuk dikirim ke Allah, manjing sing cumur. Hebatnya lagi saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, nyamuk yang muter-muter di dalam kepalanya Namrud 400 tahun sampai entek kolonnya. Kita mau ringkan waktu itu. Maka ini juga menjadi sebuah dilalah. Ternyata bisa saja Allah menjadikan nyamuk untuk dijadikan jundun min junudillah. Bisa dijadikan bala tentaranya Allah. Maka saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara belalang, kalau kita bicara walang, ning negara di bainan walang, ya tak? Negara mana yang nggak ada nyamuknya, Bu? Woi, ning di sing lah kelamuk ki. Kalah metok serumnya. Nyeri putih balik. Ternyata saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini juga jundun min junudillah. Bisa jadi belalang jadi jundun min junudillah.
Coba lah mau ngedeleng zaman Nabi Musa, nana kodok loh. Kodok bisa dijadikan jundun min junudillah. Kutu bisa dijadikan jundun min junudillah. Masya Allah, tabarakallah. Corona bisa jadi jundun min junudillah. Mana buktinya? Siapa sih sekarang yang nggak ngeluh dengan corona, saudara? Wong dagang lah kasih tuku, ngojek lah kemuatanani. Saya ngobrol dengan dokter barangkali enggak ya dok ya, enggak ada imbasnya buat dokter. Kata siapa Pak Ustadz? Wong orang sakit semua pada takut dibawa ke dokter, takut dikoronakan. Jadi dokter juga enggak ada pasiennya, enggak ada Pak Ustadz. Wah barangkali dukun jadi gitu kenang imbas corona kita parani kalau gitu bah apa makanya ini boten ngaruh corona jadi sahabat jiwa ketamu nih je. Pak Ustadz barangkali yang nggak kena corona jadi sahabat bah malah kesengundang aja yang mungkin acara kami paling dibatalkan. Ayo semua ngeluh siapa yang lagi panen? Tukang masker sing lagi panen tukang gawe peti mati pluk di pesanan berangan mudawe sing manjing. Maka saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, harusnya kan begini. Dulu zaman Nabi Musa alaihi salam kaum-kaumnya kan nggak mau iman kepada Nabi Musa, Allah marah. فأنزلنا رجزا من السماء بما كانوا يكسبون. Mungkin juara internasional kita kencang. Pernah MTQ ning luar negeri karo Muammar kesiji kita keroro waktu itu. Peserta dengan wong roro. Insya Allah malam Senin jar di Malaysia. Karena aku kan ngaji sunatan Upin Ipin. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, diturunkan dari langit bentuknya penyakit. Kenapa ini diturunkan oleh Allah? Karena saking jengkelnya melihat umat-umatnya Nabi Musa, kaum-kaumnya Nabi Musa pada saat itu saudara nggak mau iman kepada Nabi Musa. Turunlah yang disebut dengan Ta'un. Per 1 jam 24.000 orang sing mati karena Ta'un. Corona mah kena corona isolasi 14 hari waras mani. Ya tak? Zaman Ta'un 1 jam 24.000. Allah lamun arep mateni si Genja setengah jam rengsek. Itu. Maka saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini jadi catatan. Ketika wabah turun karena dosa, wabah hilang itu karena tobat. Pertanyaannya siapa pemerintah kita yang ngajak tobat? RT mana yang ngajak tobat? Lurah mana yang ngajak tobat? Camatnya barangkali, bupatinya, gubernurnya, presidennya, nggak ada. Semua mengkerucut kepada protokol WHO. Protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Kopok gimangan murah. Jaga jarak, semua diatur jaga jarak. Sholat jaga jarak. Ya, karo rabi jaga jarak, legati gue. Karo rabi juga 2 meter, gila kaduk gitu mah. Ya kan? Masya Allah, tabarakallah.
Jadi akhirnya diuji oleh Allah. Lebih-lebih saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini sudah terlatih karena anak-anak kita tuh sudah dijajah dari dulu. Cuma kita nggak ngeh. Penemuan yang paling terhebat di abad 20 ini adalah penemuan handphone. Kenapa disebut paling hebat? Karena jam saja pindah ke handphone, betul? Tape recorder pindah ke handphone, kamera pindah ke handphone, internet pindah ke handphone, game online pindah ke handphone, kalkulator pindah ke handphone, apa lagi? Bank pindah ke handphone. Dari handphone saja kita bisa transfer, betul? Hebat, penemuan paling terhebat di abad 20 ini adalah penemuan handphone. Masya Allah, tabarakallah. Maka sekarang kalau orang nggak punya handphone itu ketinggalan informasi, Pak. Komo-komo manusia sih bebongkong di handphone. Kependak nih duhur kuburan taktakon. Bebongkong apa nih sih nelpon duhur kuburan? Berang jawab ampura Kang Haji, nih ngesorna ke sinyal. Dunia saudara hadirin tanpa disadari sudah ada di genggaman tangan. Anda mau lihat apa? Ada yang tanya, kamu lagi di mana? Lagi ngehadirin tabligh akbar. Siapa yang ceramah? Ki Apung, Kiai Haji Abdul Ghafur Rahim dari Cipocok, Kota Serang. Saya di video, saya di foto, fotonya dikirim ke Kalimantan. Orang Kalimantan dengan mudah bisa tahu saya. Betul? Sekarang ini jangankan yang lagi ceramah, Pak, sing tabrakan di foto ditulungi murah tolol bocah. Itu yang paling najis ngedeleng ibu-ibu, laki ini lagi turu, iku jadi foto digawe status, kucingku lagi tidur. Ya tuh ibu-ibu sih ibu-ibu jepading duwe HP Android. Barang ibu-ibu gawe grup WA. Grup ibu-ibu kan grup WA ini arane Roni, rombongan nini-nini. Mantep. Genit. Nenek-nenek juga genit, rambutnya diabang-abangi. Alis digambar cecek. Gua kelambi yukensi, celana jin, itu lang karo preman simburi, kan kedelengin nom, tarik diperkosa. Iya, karo preman, orang preman nih pading pingsan, nenek-nenek merpaku, enggak na rumah sakit, jadi dokter ini akibat minum, ini akibat keracunan Pak. Jadi sing antar keracunan apa Pak? Minum susu kadaluarsa ini. Suwe. Berang nenek-nenek meteng. Ya metengnya kalau laki nih. Berang meteng karo laki ini ceritanya wong gaul ku wae baturi ya. Berang meteng lahiran. Ora meninggro bahwa nenek anu melahirkan. Wow, batur-baturi pada ngedengok. Serdang keramat watu sekeramat watu. Cilegon Serang, temennya banyak. Pada bawa kado. Anak sing nggawa bedak Johnson. Mau ngedengok bayi aja. Anak sing nggawa pempes. Mau minyak kayu putih. Bareng nyampe nih ngumai, laki nih metu. Ternyata laki nih gus aki-aki. Jadi lakinya pas assalamualaikum, jadi ibu-ibu metu lakinya waalaikumsalam. Wah kayak kamu. Jadi ibu-ibu jamaah pengajian, iku sing kelambine putih, iku sing serdang, lamun kelambine abang, iku sing keramat, lamun kian sing kelambine pink, iku sing serang,
tak mungkin sing ora seragam ki sing sigenjah ki. Jadi ibu-ibu jawab ngomong jana, iya tebah tas lahiran. Belani pengen ningali bebayi nih, bareng jawab itu laki nih, alhamdulillah bayi ini lanang. Dok doa nih, nanya soleh ya. Amin. Jekabeh jawab. Gogah secele ya, tak celuk rabi kita nih. Jadi aki-aki akhirnya diceluk. Kalau laki nih, sing aki-aki rabi nih sing nenek-nenek tas lahiran kan. Diceluk. Sayang. 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 Anak tamu wah kayak sayang. Oh jadi tamu kan, wah abah memantep. Rumah tangga sampai wis tua nyeluk rabiku sayang baik, harmonis berarti bang. Orang jawab aja kayak omong. Kita mah sing mandat nyeluk sayang nih rabi, orang kelingan narani. Barang metu rabi ini apa bang? Gih sedingi kau metu gih. Ibu-ibu buka apa pengen ngedelang seding nih. Pengen ngedelang dada bayi gih kau metu. Jadi laki nih. Barang rabi nih jawab, bah ampura. Kita nih sing mantap sing isuk orang metu-metu. Kita ngegelati bebayi orang kalingan ngedokon nih. Aduh, rumah tangga linglung. Gape pada linglung. Aduh ampun. Terus begini munah. Bisa jam. Emang nih gini lah menceramah sampai jam pira kah? Sampai jam? Sampai jam siji. Ispirat ya sing mati nih kene bocah. Ada kira-kira. Balik maning atau sendiri mau kan? Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ada penemuan yang paling terhebat. Di abad 20 ini adalah penemuan handphone. Coba bayangkan saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dengan handphone Android ini, dunia sudah ada di genggaman kita. Bapak kalau pengen tahu berapa luas Masjidil Haram, nggak usah harus bawa meteran berangkat ke Masjidil Haram. Nggak usah Pak, cukup ketik saja berapa luas Masjidil Haram, keluar jawabannya. Betul apa tidak? Ibu-ibu pengen tahu cara bikin bolu, cukup ketik saja cara membuat bolu, keluar jawabannya. Pengen tahu batal wudhu ada berapa, cukup diketik saja, keluar jawabannya. Berapa yang membatalkan sholat, syarat sah sholat, dia tahu semua. Maka saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang ini semuanya serba dimudahkan. Banyak sekarang orang pintar tapi tidak berkah. Kenapa? Karena pintarnya tidak berguru. Betul? Pintar dia berbahasa Arab, pintar dia berbahasa Inggris, pintar dia baca hadis, pintar dia baca Quran, tapi semua tahunya dari internet. Semua diharamkan. Mendadak mondok rapor jadi ustad. Sorbani gede, sorbani segede kermulu, ngilak begati. Coba. Masya Allah, tabarakallah. Dia pintar hadisnya, dia pintar baca ayatnya, pintar dia sejarahnya. Tapi ketika ditanya saudara hadirin, Bismillah itu gimana? Oh, dia bisa menjabarkan Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi ketika ditanya, B yang nempel di ismi itu kalimat apa? Kalimat huruf, hurufnya huruf apa? Huruf jer, jernya jer apa? Jer asliyah, huruf jer kebagi berapa? Mana yang disebut dengan irsaq majazi? Mana yang disebut dengan beta'diyah? Mana yang disebut dengan isti'anah? Mana yang disebut dengan huruf jer asliyah? Mabok tembekan ngomong ketemu. Semua ini juga gampang-gampang akan diri ngaku jadi ustaz enak gitu. Darah ini gampang terjadi ustaz. Ubun B doang mesti bocah cukup 10 juta. Ngakali B doang enak tinggi kan uang ikan. Terus cara balik apa? Jadi sebetulnya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, anak-anak kita itu dari dulu sudah dijajah. Bo, anak-anak kita dari dulu sudah dijajah. Dulu dimanjakan dengan Tetris. Tetris nggak puas pakai Jimbot. Jimbot nggak puas pakai PlayStation. PlayStationnya sampai levelnya 4, kayak PPKM. Pusing-pusing kawin mani. PPKM, pelan-pelan kita mati. Pakai PlayStation sampai levelnya 4, nggak puas pakai PlayStation. Anak kita kadang kabur dari rumah. Kemana? Ke warnet. Di warnet ada game online, ada tulisan game online per jam 3.000 rupiah. Betul? Sekarang game online itu saudara sudah masuk ke handphone. Tinggal download aja. Jangankan baru 10, ratus bisa kalau kuotanya banyak. Benar? Ada main COC, ada Ludo, ada ML, ada PUBG, PUBS, PUBMI. Akibatnya bagaimana saudara? Anak-anak kita yang usianya baru 8 tahun, usianya anak kita baru 10 tahun, mereka asik main game dari pagi sampai malam. Main game, stres karena main game itu selalu pengen menang. Bahayanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, anak kita harus dipusingkan untuk beli pulsa kuota internet. Lebih baik mereka tidak jajan daripada mereka tidak punya kuota internet. Betul apa tidak? Dirongrong. Cuma kita nggak sadar. Kalau dulu yang branding itu ngobrol, sekarang branding nggak ngobrol. Cengar-cengir orang kedelang wongi. Akhirnya datang corona harus dengan jaga jarak. Udah dibiasakan dari dulu. Dulu tebar senyum itu ibadah, sekarang senyumnya nggak boleh. Mesemi gati nggo masker. Sampai laki nih kelangan ndira bikin tekani. Wong sampai turu justru nggo masker munah. Masya Allah, tabarakallah. Sedikit demi sedikit kita dijajah. Cuma kita nggak betul? Dijajah. Sekarang saudara hadirin pacaran lebih mudah. Anak-anak SMP aja sekarang pacaran lebih gampang. Panggilnya papa, mama, ayah, bunda, abi, umi. Masih esok wis SMS chattingan. Sayang lagi ngapain? Baru bangun beb. Langsung. Awan titik chatting mani. Sayang udah makan belum? Makannya yang banyak sayang, biar sehat. Langsung jawab badannya, makasih ya perhatiannya. I miss you. 2 kali.
Datang waktu zuhur, datang waktu zuhur, langsung chatting lagi. Sayang, sudah sholat belum? Aku gak mau kamu ninggalin sholat. Kalau sholat saja kamu tinggalkan, apalagi aku. Jeroh. Bareng jawab, alhamdulillah sayang sudah. Ini aku lagi sujud. Parah. Jadi sekarang ini saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lagi dijajah. Bahkan timbul pertanyaan, kemana permainan anak-anak kita? Yang dulu karet gelang aja bisa dijadikan satu pisau buat loncat tinggi. Betul? Genteng dibunder-bunderin, dibuletin bisa jadi gacan. Kalau main ada mulainya, hum pimpa alaihum gambreng. Sekarang permainan yang nggak ketahuan kapan mulainya, kapan berhentinya. Allah karim. Kita rindu dengan tes nongon tumbalet nongelet-telet bu pentilet tosobalan nongot tesi. Nggak ada. Roro keki nyebur kabeh suran tengah soren tengah boknya nyolong gunting. Guntingnya bibi lao sedak ke tangan sios, nggak ada itu. Belum lagi yang istilah Sundanya, cincang keling manuki terengaci datan blos ka kolomba pasatara bulan nang tekang siki kita dorong uro bapak satara kuangan bimbu. Ini loh, permainan anak-anak kita sudah hilang karena semuanya sudah dijawab melalui game online. Masya Allah, tabarakallah. Dulu kan kreativitasnya tinggi, mau bikin mangkok-mangkokan aja Bapak Ibu, cukup pasir diuncungin ke atas, ya kan? Pasir diuncungaken bening dhuwur, wis mantris ning dhuwur dicos karo sikut, ces bolong. Ya kan legok, wis legok duyui. Ya kan? Duyui jam 10. Dikerok jam 1, tadi mangkok. Bocah wadon tetapon, jadi bocah wadon gawe apung. Hanya lagi si Apung baik. Jadi nama Apung itu bukan nama keren, emang nama saya dari kecil juga Apung. Cuma panggilan dari kecil tuh Apung sampai kita gede konon. Tapi ketika saya pulang hajian, orang pada panggil saya Gofur. Jadi ya akhirnya Gofur Apung wis gitu. Ngono. Jadi bocah wadon tetapon, jadi bocah wadon gawe apung. Nah jawab gawe mangkok-mangkokan premen lakukan me pasir ducungaken ning dhuwur terus dicos karo sikut bolongi cis wis kok premen wis lega uyuwi bocah wadon nguyu sigar ngebrak mau bocah wadon nguyu orang atur je. Ari bocah lanang ngoyo kope, bocah lanang ngoyo bisa gawe merek loh. Iya kan ya? Bisa dicekeli gawe merek. Oyo dewek dicekeli gawe merek Andi je. Terus nyanyiannya hilang, nyanyian anak-anak kita mana naik ke puncak gunung nggak ada, iya kan? Lihat kebunku hilang. Anak kecil nyanyinya sudah nyanyi cinta. Engkau jauh di sana, mendekat di hati. Aku merindukan. Anak kecil
soal nyanyi cinta. Betul? Sholawatan. Kita rindu dengan yang dulu wujud kita baqo mukhalafatun lil hawadisi kiamuhu bi nafsihi wa daniyat kudrat irada. Hilang ditelan kemajuan zaman, muncul gaya-gaya baru, bocah siki selawatan, munana munana munlaka ora papa, munana munana munlaka ora papa. Premen jadi kita sih. Jadi sedikit demi sedikit kita dijajah, cuma kita nggak nyadar, kita nggak nyadar. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan, siapa anak-anak kita yang paling beruntung? Anak-anak kita yang mau dikepesantrenkan. Karena di pesantren aman. Yang lain sekolah, daftar doang pendimin-dimin, sekolah naik. Sampai bocah kelas loro SD tetakon nih Pak Guru nih, Pak Guru sekolah terus ora? Lah menurut terus apa kawin? Jadi bocah kelas loro SD loh. Jengkel kayaknya. Sekolah daftar dulu bayar mahal, baju seragam harus dibeli, paketnya harus dibeli, ya kan? Sekolahnya enggak naik. Tinggal SMA ujian ora lulus, SMP ujian ora lulus. Kemudian saudara hadirin, coba kita berpikir, anak-anak bangsa ini yang dulu sekolahnya tatap muka saja, kualitas keilmuannya tidak bisa dijamin. Betul apa tidak? Apalagi yang sekolahnya melalui daring, ya kan? Ibu bapaknya udah ketemu main internet, HP ini HP pinter, saya nyakal blow on. HP pinter guna foto doang, foto biwakai karo rekaman dangdutan. Iku pegawai tetangga kita sih mudah-mudahan digombreni pakai batur itu. Sedikit demi sedikit kropos. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, masih untung di si Genja ini masih ada Al-Wasilah. Ini penyelamat kita. Maka ramaikan pondok pesantren ini, ramaikan pondok ki. Orang nyesel anak didokonin pondoknya. Corona wedi, mau nempel nih pesantren mau nempel nih santri mau corona ku klemet, sebab santri lebih awal kenang korengna. Santri mau bisa diwedeni karo kuman. Iya, santri mau wis terlatih karo kuman. Sahabat tuh. Iya kan? Wih, mangan timbelku. Lagi mangan ngampar godong. Berangan utak ke wedus. Godongnya ditarik karo wedus. Wedusnya rada dikebadin tili baik. Iya kan? Oh, santri nyeduh kopi, ngaduknya karo sikat gigi. Ya kan, nyeduh mie mau kan karo mangkok. Pokoknya mantep bilang. Makanya menjadi ustad itu kudu bener-bener sabar Ustad Supyandi. Wong apa bae ndek ustad ku ndek santri. Santri mengaku dewe. Ndek ustad ku ndek kitu aja. Mau sendal ustad bae dijajal-jajal aja. Erok. Sendal ustad dijajal-jajal. Pinter santri mah pinter jawab.
Pendak karo Ustaz lagi ngambil juga. Mang, weh Pak Ustaz, jalan ning surga kan rene ya. Gini duit kelabu itu. Pinter. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan. Anak ibu bapak wenten sing kuliah. Hei. Alhamdulillah. Ya kudu. Sebab anak-anak bangsa ini kan juga harus ada yang ngerti kalau kapal terbang itu diangkat oleh orang Sigenja nggak bakalan keangkat, betul. Tapi kok kapal terbang itu kok bisa terbang di awang-awang? Kok diangkat orang keangkat tapi kok bisa mabur? Itu sing preman ya? Kudunannya sing mikiri, pemikir itu harus ada keluar dari Sigenja. Kita mau pegang batu dicemplungin ke laut Pak, langsung ngelem. Tapi kenapa kapal peri yang sekian ribu ton tak bisa ngambang? Kudu ana sing mikir wong Sigenja. Jadi anak ibu bapak ada yang kuliah ada. Alhamdulillah. Singing SMA masih singing SMA masih ana masih. Alhamdulillah. Sing masih ning SMP ana. Terus anak ibu bapak ana sing masih ning SD. Susul anu apa waya sing ning SD. Rongok kakeng gede. Anak ibu bapak anak sing kuliah. Jerean. Anak ibu bapak sing masih SMA anak jerean. Sing masih SMP masih anak jerean. Terus anak ibu bapak anak sing masih ning SD. Jawab bicara anak, ya disusul. Anu apa bis jam 11 masih ning SD itu. Iki jam 11 bengi. Lah juga ati ngomong karo Kang Haji Gopur. Wong bocah ngetetakon Kang Haji. Jere bocah Kang Haji. Ari dangder pun sing enak sing digoreng apa sing dikuluk. Jere bocah, jere gitu sing enak apa sing dipangan ditolol. Anu apa digoreng dikuluk dipangan nur. Jeung ngomong karo Kang Haji megati. Lah sirahne urusan mongkon iku ditakonin kita. Jengkel. Terus gak dilangganan ya, dibayar oleh larang-larang amat. Misal lihat dulu begitu kabeh wong langganan ganti lah aneh gelangganan mau duduk ditambahi rata-rata Kang Haji utang dingin ya itu pegawaian langganan. Makanya balik lagi saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita hijrah. Momentum sekarang ini Muharram 1443 Hijriah. Bahwa kita sudah tidak lagi muda guys. Ya kan? Kita sudah tidak lagi muda, kita sudah mulai. Tidak ada yang bisa mungkir kita ini. Kalau dipanjangkan umur pasti tua. Kalau dipendekin umur pasti mati. Jadi dua hal ini nggak bisa keluar untuk siapapun. Orang kaya saja, yang rumahnya tingkat, yang mobilnya mengkilap, yang duitnya berlipat-lipat, istrinya 4. Bahkan saking sugih, utang rabi ini nganggo remote loh. Nah, utang remote. Saking sugih. Yang sugih juga preman. Bis menang mau kita sing ceramah aja. Saking sugih.
Nggak ada yang bisa mungkir dari tua, ya kan? Wis tua metua bahaya senajan sugi ketua, didawakakan umur tua, ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Kalau dipendekin umur, ya mati. Jangankan kita menolak tua, jangankan kita menolak mati, saudara. Nolak uban aja nggak ada yang bisa, betul? Rambut ini, saudara, kapanpun saatnya ketika beranjak usianya semakin tua akan memutih, ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Berarti kita dipanjangkan umur oleh Allah. Tualah kita, tinggal mikir, oh aku sudah tidak lagi tua. Kita ini sudah tidak lagi muda, guys. Mikir. Kalau kemarin kita belum bisa berbuat kebaikan, kalau kemarin kita belum bisa menuju taat, yuk sekarang kita belajar kembali kepada taat. Kalau hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minal Makkah ilal Madinah, berangkatnya dari Mekah ke Madinah yang mampu membangun Yasrib jadi kota besar. 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Yasrib bisa menjadi kota yang dikenal di dunia ini. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuai keberhasilan dengan hijrah itu. Kita juga bisa hijrah dari maksiat menuju kepada taat. Itu adalah hijrah sejatinya kita. Maka saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mengagungkan syiar Allah. Amin. Mudah-mudahan kita kumpul bersama kelak nanti di padang mahsyar mengibarkan bendera dengan tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya kita akan duduk bersama kumpul di surga Jannatun Naim. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.